video ini adalah video yang melakukan konseling, di mana konseling yang dilakukan adalah konseling behavioristik dengan menggunakan teknik atau strategi desensitisasi sistematis dan relaksasi. Adapun yang menjadi problem atau sinopsis dari video tersebut adalah adanya siswa yang datang ke ruangan BK yang mengatakan bahwasanya dia sering merasa ketakutan dan cemas berlebihan saat mendengarkan atau melihat orang yang meninggikan suaranya atau dalam keadaan membentak. Jadi ternyata siswa tersebut merupakan mengalami yang namanya trauma oleh tantenya sendiri. Untuk itu, bagaimana prosesnya? Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu, apakah saya boleh konsultasi dengan Ibu? Iya, silakan. Saya silakan datang ke sini. Silakan duduk. Iya Ibu, apa Ibu ada waktu untuk saya ingin konseling sekarang. Untuk bisa, Ibu senang sekali dengan kedatangan Isra ke sini. Nah, Oke. Terima kasih Bu. jadi bisa kita lebih santai saja ya, Isra tidak usah tegang. Jadi bagaimana nih kabar Isra hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Nah Isra, apakah sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah Ibu, baru sekarang ini saya mengikuti. Oke, bagaimana jika Ibu menjelaskan sedikit tentang konseling kepada Isra terlebih dahulu? Iya Ibu, saya sangat senang jika Ibu menjelaskannya untuk saya. Baik, jadi konseling adalah sebuah bantuan profesional yang diberikan konselor, di mana Ibu di sini berperan sebagai konselor kepada konseling, di mana Isra yang berperan sebagai konseling di sini ya. Nah, ini bertujuan agar Isra dapat mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang Isra hadapi saat ini. Nah, konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelawan, keahlian, kegiatan kemandirian, serta masih banyak yang lain. Namun, apa yang saya sebutkan ini merupakan hal-hal yang sangat penting. Jadi yang pertama itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini adalah semua data ataupun informasi-informasi yang Isra berikan kepada Ibu itu kan bersifat pribadi. Jadi tidak akan ada yang bisa membeberkan cerita-cerita yang Isra sampaikan. Oke, terus selanjutnya pertemuan kita ini dibatasi tentunya oleh waktu ya. Karena kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit ke depan. Jadi dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah belum terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Isra sudah paham? Begitu ya Bu, wah setuju Ibu. Ya Ibu, saya paham. Lengkap sekali penjelasannya Ibu. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Ya, Ibu juga berputar konseling karena sudah mau mendengarkan penjelasan Ibu tentang konseling ya. Iya Ibu, sama-sama. Oke, baik. Bisakah coba ceritakan kepada Ibu apa yang menjadi ganjalan hati Isra saat ini? Begini Ibu, saya merasa deg-degan, takut dan melihat orang yang marah-marah. Maksudnya gimana tuh? Jadi begini Bu, misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru, saya langsung ketakutan dan deg-degan Ibu. Coba Isra ceritakan kepada Ibu bagaimana itu bisa terjadi dan sejak kapan itu terjadi kepada Isra? Begini Bu, dulu saya baik-baik saja, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya Ibu, karena saya yang paling tua. Karena satu kali kami bermain, tiba-tiba saya bertingkah dengan saudara yang lain dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering kali Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti gemetaran dan ketakutan. Ibu memahami perasaan Isra saat ini. Pasti Isra merasa sangat terganggu sekali dengan keadaan ini ya. Baik Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, jadi sekarang kamu itu sedang mengalami yang namanya trauma akibat dari perlakuan keluarga kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurutmu? Ya begitulah Ibu. Oke, apakah Isra sudah menyadari dan merasakan bahwa Anda ini sudah mengalami
masalah yang berkaitan dengan trauma. Iya Ibu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus. Ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling konseling ini ya. Iya Ibu, saya setuju. Baik, jadi ada tujuan konseling kita pada kali ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Isra dalam mereduksi dan menurunkan intensitas ketegangan yang ada yang Isra rasakan. Maksud itu adalah hasil dari konseling ini berupa Isra mampu menurunkan ketegangan akibat trauma yang Isra rasakan. Begitu ya Bu, lalu saya harus bagaimana Ibu? Baik, jadi kita sudah berdiskusi tentang tujuan konseling sebagai harapan yang harus diwujudkan. Untuk bisa mewujudkan harapan tersebut diperlukan teknik atau cara yang mudah Isra lakukan. Jadi Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang Isra harus pelajari bersama Ibu. Jadi ada yang teknik pertama itu Ibu pilih adalah teknik relaksasi. Jadi ini bertujuan agar ketegangan yang Isra rasakan dapat direduksi dengan kalau bisa lebih santai dan rileks. Nah, kemudian kita akan menggunakan teknik yang kedua, yaitu desensitasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu trauma, mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, bahkan di tahap yang paling tinggi. Jadi intensitasnya. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah. Jadi sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik Ibu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari kedua teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Oke, sekarang silahkan Isra memulainya ya. Kita akan mulai rilekskan tubuh Isra ya, ambil posisi duduk yang nyaman. Kemudian tarik nafas perlahan dari hidung dan keluarkan perlahan melalui mulut. Saya sudah merasa rileks Ibu. Baik, sekarang mari kita lakukan teknik yang kedua. Pejamkan mata dan tetap melakukan relaksasi ya. Sekarang Ibu akan menyebutkan keadaan atau situasi yang ringan, sedang hingga terberat. Jika Isra membayangkannya dan Isra merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan, mengerti? Iya Ibu, saya mengerti. Oke, bagus sekali. Mari kita mulai. Jadi tetap rileks. Bayangkan Isra sedang bermain dengan saudara, sepupu Isra di ruang keluarga, dan tante Anda ada di ruangan itu juga. Kemudian sepupu Anda bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante Anda menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Ibu, saya ngeri membayangkannya. Oke, sekarang buka matamu. Rileks, tarik nafas dari hidung, perlahan dan keluarkan dari mulut. Hingga Anda benar-benar rileks dan tenang. Sudah Ibu. Apa yang Isra rasakan? Saya ngeri Ibu, awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan Isra sudah merasa tidak sanggup. Jadi kita harus melakukan ini lagi ketika Isra sudah siap dan melewati tahap akhir. Jadi tahap yang terberat bagaimana? Iya Ibu, jadi ini harus dilatih lagi Ibu. Ya tentu kita akan memperhatikannya lagi. Baik Ibu. Jadi ini keadaan Isra sekarang bagaimana? Saya sedikit lebih baik Ibu karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Kapan saya bisa datang lagi Ibu? Baguslah kalau begitu, ibu ya selalu ada di ruangan ini kapanpun Isra, kapanpun jika Isra tidak sedang ada pelajaran bisa datang ke sini bagaimana? Baik Ibu, terima kasih, saya permisi dulu Ibu, sepertinya sudah masuk jam pelajaran. Ya Isra, saya senang kamu sudah mau berbagi dengan saya dan saya menunggu kedatanganmu selanjutnya ya. Baik Ibu, permisi dulu, selamat siang. Ya.